So guys, ini aku sekitar jam setengah 5 pagi udah OTW mau ke airport. Untuk ke airport aku cuma pakai 2 bus aja. Yang pertama bus malam, yang kedua bus airport guys. Nah guys, tapi aku nggak suka bus yang ada stikernya, jadi aku nggak bisa ngeliat pemandangan. Sumpah guys, karena aku belum check in online, jadi aku tadi sempat ada kendala dan itu beneran super duper deg-degan banget, dan itu mengasah problem solving aku banget. Alhamdulillah karena bantuan papa dan juga Wak Mona, aku udah bisa masuk dan juga ngeprint tiketnya. Jadi aku tinggal nunggu deh pesawatnya. Ini saatnya untuk aku masuk ke dalam pesawat. Nah tadi tuh aku juga sempat dianterin pakai bus yang ada di bandara. Sumpah kalian harus lihat pemandangan Italia dari atas. Beneran hijau dan juga rapih banget. Oke guys, nggak kerasa aku udah ada di Treviso Airport. Dan as you guys can see, ini lumayan mendung dan I hope ini nggak akan hujan ya. Untuk transportasi yang aku gunain, aku itu pakai Advo. Dia tuh bus gitu. Nah untuk harganya sendiri itu menyesuaikan sama kalian turun di mana. Nah karena aku turunnya di Venice yang paling jauh gitu, jadi ya lumayan agak mahal. Sumpah ini tuh beneran Eropa banget. Aku ngelihatnya tuh beda banget sih sama di Romania. So dari Treviso Airport ke tujuan aku itu sekitaran 40 menitan, jadi ya lumayan cepet. Kalian tahu kan kalau misalkan ke Venice itu kita harus menyeberangi lautan. Nah di sini tuh aku nyeberangin lautan dan ternyata juga ada rel keretanya di sini, jadi kita bisa naik kereta. Dan dari arah sini aku bisa melihat bangunan-bangunan Venice yang sangat bagus itu. Pas aku turun aku nggak nyangka ternyata banyak banget orang yang lagi ngegeret-geret koper mereka yang gede itu. Okay guys, I'm super excited because I'm finally here. Aku udah ada di Venice. And not only that guys, surprisingly ini tuh bagus banget. Padahal cuman di depannya doang. Gimana kalau misalkan aku udah masuk guys? How beautiful this country is. So guys, this is my first time ever to go to the Italy and I love the weather so much. For your information, I went to Italy in August, which is ini tuh lagi summer. Tapi ini bahkan cahaya mataharinya minim banget. Bahkan anginnya pun di sini dingin dan juga mendung, and I love that so much. And guys, di sini tuh beneran syahdu banget. I mean kayak ini tuh beneran enak banget. Gak overrated sama sekali menurut aku. Venice itu kayak kalian tuh harus banget kesini guys. Jadi aku beneran nikmatin banget perjalanan aku beneran kayak jalan santai selama di sini. Karena papa bilang kalau misalkan udah jalannya santai aja, nikmatin, dan aku beneran nikmatin itu guys. Nah, karena cuaca juga mendukung, jadi aku beneran nikmatin perjalanan ini banget. Dan di sini juga guys banyak banget orang-orang yang kayak walking their dog gitu karena cuacanya enak dan kayak sambil sightseeing, sambil lihat-lihat, sambil bawa hewan mereka, kan enak banget ya. Dan di sini karena ini tuh pusatnya spaghetti dan juga pizza, jadi banyak banget restoran pizza ataupun spaghetti. Ini yang beneran bikin aku tercengang karena ternyata banyak banget macam spaghetti dan juga pasta guys. Sumpah ini tuh kota beneran cantik banget. Kayak setiap bangunannya itu punya ciri khasnya masing-masing walaupun mereka emang kelihatannya mirip-mirip. And what I love the most itu adalah gang-gang mereka karena cantik banget dan ciri khas mereka banget. Dan juga kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian takut tersesat karena jalan satu sama lain itu beneran nyambung. Oke, next guys, kita move on. Jadi aku mau kasih lihat ke kalian Basilika Santo Marcos atau yang biasa dipanggil dengan Basilika di San Marco. Jadi bangunan ini itu udah dibangun lebih dari 900 tahun yang lalu. Dan semua dinding di sini itu dilapisi sama mozaik emas guys. Jadi di dalam gereja ini juga ada altar emas yang dihiasi sama ribuan permata guys. Bayangin. Fun fact juga, kuda-kuda yang kalian lihat di depan Basilika itu dulunya dibawa dari Konstantinopel. Sumpah nggak bisa bayangin banget karena itu kayak udah ribuan tahun yang lalu, dan juga orang-orang itu rela loh jauh-jauh dari Turki bawa kuda emas ke Venezia. Kayak wow, keren banget sih. Kalian bisa lihat kan, ini pas aku shoot videonya langitnya beneran gelap banget dan aku takut banget ini hujan. Alasan aku takut hujan karena sesederhana aku nggak bawa payung dari Indonesia guys. Dan ternyata beneran hujan, tapi alhamdulillah aku udah neduh jadi nggak kehujanan. Ini berkah banget sih guys, kayak it's a rainy day but I'm in Venice. Jadi ini dia di belakang kameranya, ini becek banget. Nah, semua orang tuh bolak-balik guys, bahkan ada yang nerobos hujannya, gila sih. And ya guys, enjoy this video karena ini adalah Venice after rain. Ini bakalan beda banget vibesnya, literally aduh enak banget deh. Nah tadi guys aku neduh itu nggak lama guys karena habis itu langsung reda, dan lihat
lihat deh, enak banget cuacanya. Bahkan kalian harus lihat sih ini dari jembatan dan kalian bisa lihat kan kalau ini tuh beneran cantik banget ya Allah, Venice gila sih. Kalian harus lihat sih betapa aku effortnya dan riwahnya untuk ngambil footage setelah ini karena banyak banget orang yang mau foto guys di jembatan ini. So buat kalian yang kepo, this is the view. Jadi ini beneran cantik banget sih guys. Kayak kalian bisa ngeliat taksi air, kalian bisa lihat perahu, kalian bisa lihat gondola, dan juga kalian bisa ngeliat bangunan-bangunan Venice. Lihat guys, ini sepi banget loh. Belakang aku aja tuh gak ada orang. Ya sesepi itu sih dengan bangunan secantik ini, Masya Allah. Barusan diajak ngobrol sama orang itu, ditanya Indonesia mau siapa gitu. Pokoknya gitu-gitu, kamu ulang atau kamu hari ini Masya Allah gitu-gitu. Ada jualan sayur guys, tuh. Ini jualan apa? Guys, this is so big, and I got it from Pizza Kebab, and it's all halal. So guys, ini aku lagi makan pizza with the view dan aku merasa aku adalah main character. Karena kan aku sendirian, terus aku diliatin orang sambil makan pizza, kayak wow. Habis itu guys, pas aku lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba gerimis sumpah. Alhamdulillahnya ini depan aku ada tempat teduhan dan aku langsung neduh di situ, dan ternyata ini hujannya lebih lebat dari sebelumnya. Bahkan aku neduh itu lebih lama daripada yang tadi, kayak aku sampai pegel banget karena aku berdiri terus kan. Tapi it's not a big deal for me karena kalian lihat deh pemandangan depan aku pas neduh kayak gimana. Beneran cantik banget, jadi terbayarkan semua basah aku, semua pegel aku. Dan ini lucu banget guys, jadi aku mau videoin ini ada orang-orang banyak yang lagi neduh. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang muncul di frame, tapi habis itu aku minta maaf guys karena aduh kenapa dia tiba-tiba muncul di frame dah. Nah alhamdulillah ini lumayan agak cerah dibanding sebelumnya, kalian bisa lihat sendiri dari langitnya. Dan of course aku langsung jalan-jalan, tapi masih banyak orang yang masih pakai poncho dan juga masih pakai payung. Padahal ini udah nggak hujan guys, cuman gerimis kecil aja. Ya guys, I'm strolling around again dan kalian bisa lihat sendiri ini ada menara dan langitnya juga masih agak mendung ya say. Dan Venice tuh unik guys karena di setiap jalannya tuh mirip-mirip. Jadi pasti kalian ketemu sama hal yang sama gitu beberapa kali. Bahkan kayak aku ngerasa aku udah ngelilingin ini 50 kali guys karena emang mirip-mirip jalannya. Padahal itu padahal beda. Jadi guys, ini tuh aku lagi mau ke museum dan satpamnya beneran baik banget, gila. They respect me so much dan juga mereka ngasih aku locker gratis guys, Aku gila. dibantuin sama satpamnya buat naruh tas aku, dan sekarang aku nggak pakai tas tuh. Dan karena dia udah ditaruh di locker tasnya guys. Ini aku udah beres dari museumnya. I'm sorry guys karena ini aku gak boleh record sama sekali. Intinya museum ini tuh tentang museum seni yang berpengaruh di Venezia guys. Aku beneran bersyukur banget guys. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh udah habis hujan, terus juga ini udah mau sunset. Dan yang terpenting ini tuh di Venice, Italy guys. Alhamdulillah. Kalian bisa bayangin ini tuh suasananya tenang, damai, dan juga dingin banget guys di sini. Okay, next ini aku strolling around lagi, tapi ini aku mencoba jalan-jalan baru dan aku mencoba jalan yang lebih jauh lagi, dan ini tuh udah kayak paling ujungnya gitu guys karena aku direkomendasiin papa untuk kesini. Dan ini juga adalah salah satu monumen bersejarah yang ada di Venice guys. Nah jadi ini tuh namanya Basilica di Santa Maria della Salute. Nah ini tuh salah satu gereja paling ikonik yang ada di Venice. Gereja ini dibangun karena Venice pernah kena wabah besar tahun 1630. Nah warga di sini tuh berdoa supaya wabahnya berhenti
nanti dan waktu kota mulai pulih, mereka itu berjanji untuk membangun gereja raksasa ini sebagai simbol rasa syukur. Makanya namanya ada salutnya yang artinya kesehatan. Itu kubahnya gede banget guys. Kalau kalian lihat dari Grand Canal, ini tuh bakal kelihatan kayak bangunan putih yang bersinar, cantik banget. Fun fact juga, di dalam gereja ini ada karya seni dari seniman-seniman besar. Pas aku lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada yang nawarin aku untuk masuk ke museum ini. Nah, sebenarnya aku nggak terlalu baca sih guys, ini tuh intinya kayak gimana. Tapi di sini tuh sejarahnya beragam banget. Kalau kalian lihat, ini tuh ada pembangunan dari awal supaya nanti kalian kalau haji itu merasa lebih nyaman. Intinya guys, pas aku masuk ke sini, aku beneran ngerasa ini rumah banget. Karena kan di Eropa itu muslimnya sedikit ya. Nah, pas masuk ini tuh banyak banget orang yang pakai kerudung guys. Aku tuh beneran ngerasa jadi banyak temennya gitu. Dan kalau kalian lihat, ini adalah bangunan dari museumnya, beneran gede banget. Dan di tengah bangunan ini itu tuh ada sejarah juga guys. Jadi ini tuh kayak semacam seni gitu, tapi I don't know what exactly it is. Nah, setelah itu tentu aja aku pasti jalan-jalan lagi karena aku nggak akan pernah puas guys untuk jalan-jalan di sini. Dan bahkan ini tuh cuacanya jauh lebih cerah dibanding sebelumnya. Jadi aku makin semangat deh. Aku juga nggak lupa untuk ngebeliin oleh-oleh untuk orang-orang di rumah guys. Nah, setiap aku beli oleh-oleh pasti aku tuh video call sama papa guys untuk konsultasi. Karena ini kan full uang papa, jadi takutnya ada desain yang gak cocok ataupun kemahalan. Dan ternyata guys, di sini tuh harganya murah-murah, mulai dari magnet, pajangan, keychain kayak gitu. Guys, ini aku mau jalan tapi sesepi ini. Udah ada orang deh. Enggak, orangnya di sini apartemen kok. Di sini ada. Wow. Lihat guys, ini rame banget tuh, bahkan tuh. Ini kayak penuh banget, wow. Yap guys, aku ke daerah ini lagi karena aku gak ada pernah bosennya untuk ngelewatin ini. Tapi jujur aku sedikit lemes karena aku juga belum makan kan, baru makan satu pizza. Dan sekarang ini adalah misi pencarian aku untuk mencari coklat yang ada di Italia. Jujur aku agak bingung mending beli Twix atau Snickers at that time. Tapi jujur ya, interrupt sedikit, ini pas aku masuk ke supermarketnya beneran dingin banget dan sesunyi itu guys. Jadi beda banget sama di luar. Terus aku juga kayak sok-sokan kayak pengen beli cemilan gitu, kayak sekalian sambil jalan gitu loh guys, dan yang gak terlalu mahal. Karena sumpah ya guys, kalau kalian lagi traveling, apalagi kalian full jalan, kalian beneran butuh banget gula. Dengan kalian makan cookies, coklat atau apapun itu, pasti kalian gak akan lemes lagi. Makan terus guys, karena butuh gula. Karena ini pemandangannya, mau beli ke bus, mau beli tiket bus. Nah, ini tuh pas banget di jalan keluar ataupun pas kalian mau jalan masuk, kalian bakal ketemu ini guys. Ini juga adalah bangunan bersejarah punya Venice. Gila, banyak banget sih hal-hal bersejarah di sini. Karena di sini banyak yang bawa koper, jadi di sini juga ada taksi porter gitu, dan ini juga pakai bahasa Indonesia sih, sama tuh porter juga. Kalian inget gak tempat ini? Ini tuh pas aku kasih tahu di awal banget. Nah, ini tuh sama aja guys, ini juga bisa jadi tempat keluar. Karena hari udah menjelang sore, aku juga udah beraktivitas dari subuh tadi, jadi aku memutuskan untuk ke hotel. Nah, ini tuh tangga dimana kalian masuk ataupun keluar. Ih, cantik banget gak sih dari sini, kayak mau ke surga gitu. Nah, bahkan dari atas tangga di sini kalian udah bisa lihat pemandangan secantik ini guys. Aku bilang ini tuh sama cantiknya sama kayak di dalam. Jadi hotel aku itu di daerah Mestre. Jadi aku harus ke sana menggunakan bus. Busnya beneran comfortable banget, walaupun di sini banyak orang, tapi enak banget guys. Sumpah ternyata hotel aku beneran strategis banget karena dia deket sama halte. Ditambah lagi hotel aku gede banget. I'm super excited guys buat lihat hotelnya. Oh, ini juga ada, tapi nggak sesuai sama ini aku situ, lihat guys. Bagus banget coy. Sini juga ada sepeda, terus di situ ada restoran. Sini ada hotel juga. Tuh, kayak ini lebih gak crowded kayak di Venezia cuy. Gila sih. Wow, first floor. Oh, ada reception, breakfast room. Di situ juga ada banyak banget sih. Nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian sih. Dan ini termasuk bagus sih guys. Wow, I will check in. Tuh ada ini plus-plusnya tuh. Ini adalah some hold keychain to open the door, tapi ini bisa tanpa kartu anjir. The fuck. Kita di 104. Oh, di sini cuy. Wah,
dekat ini dia. Hai, so hari ini aku mau ngajak kalian untuk makan makanan Asia yang halal. Dan itu bakalan jadi seru banget sih. Padahal aku pengen banget mandi loh mumpung gak ada orang. Cuman aku masih pengen jalan-jalan. So, whatever, let's go. Sini tuh ada tempat sarapan, ada kafe juga di sini. Enak banget tempatnya. Tempat ini juga guys, billiard. Terus ada kayak comfort gitu. Ini bisa tuh ada, wow. Ada tempat laundry, ironing, dan ada dapur di situ. Hotel lagi, terus lihat deh, wow, sunset, bagus banget. Nggak ada, wah ada district shopping juga. Oh, ada yang pakai sepeda. Lucu banget. Dad, the vibes is very Europe. Like, bahkan di belakang aku nanti aku kasih lihat. Nah, kita nanti jalan ke situ guys, ke kiri nih apa? Cappuccino hour. Wow. Oh, kita jalan ke sana. Wow, okay. It's okay. Wow, guys. Ini baru namanya Europe. Ini baru namanya Europe guys. Oh my god, I love the vibes, I love the weather, I love Italy. Bahkan ininya aja Europe banget coy. Tuh, oh my god, I love Italy. That guys, ini kayak autumn gak sih? Si ininya loh, pohon-pohonnya kayak autumn gitu. Oh, nasinya banyak banget guys, satu piring. Ini ayam currynya. Let's eat it. Let's go. Sumpah guys, aku kira halal food ini kayak Arab-Arab gitu makanannya. Nyata guys, ini tuh punyanya orang Bangladesh, tapi tenang aja, ini tetap 100% halal. Dan sebenarnya restoran ini cukup kecil, tapi banyak banget pembeli orang muslim guys. Nah, untuk rasa karinya itu biasa aja sih guys. Aku maunya, aku panggil terus dia kesini, gendut banget. Lucunya. Dia gendut banget. Hihihi. Gendut. Lucunya. Tapi punya orang. Jadi guys, pas pulang aku tiba-tiba dikasih ini sama ownernya dari halal food tadi. Dan ini panas banget, aku megangnya juga susah guys. Tiba-tiba pas aku mau pulang, tapi kan nasinya nggak habis karena mereka ngasihnya banyak banget. Terus habis itu aku tiba-tiba dikasih ini, terus katanya, is it good? Habis itu don't forget to write the review. Tapi dia kayak nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Terus kayak ya udah, akhirnya aku bilang aku bakal ngasih bintang 5 kayak gitu. Oh my god, I love Italy so much. Look at that. The weather is so good. Even they are very kind to me guys. Sesama Muslim. Ini beneran Asia friendly banget. Di sini ada ramen. Dan di situ ada bubble tea. Oh my god. Di situ ada Flixbus. Ternyata ada ramen, aku baru tahu karena aku tadi nggak lewat sini. Beda lagi guys. Beda jalannya. Terus oh, aku lihat ini waktu itu, anjir, the fuck. That's good. Wow. Di sini juga ada sushi bar. Sama ada restoran Oriental guys, emang Asian friendly. Tapi itu nggak tahu, nggak tentu halal ya teman-teman. Jadi nggak halal friendly. Jadi kayak nggak berasa di Eropa gitu, jadi di Asia. Flixbus ada di mana-mana. Orang pada mau ke mana nih? Mau ke Milan dari Italy aja. Hai. Sumpah guys, tadi kan aku habis bikin vlog gitu kan, kayak random aja gitu. Terus habis itu aku lagi kayak, wah Flixbus ada di mana-mana. Pada mau kemana? Pada mau ke Milan. Terus tiba-tiba ada bapak lagi nge-video juga tuh. Terus kata dia, hah Indonesia, nanti aku bakal kasih lihat deh videonya. Terus habis itu ternyata katanya ada banyak dari orang Indonesia lagi mampir di sini, besok berangkat kata dia gitu. Katanya dia kapten kapalnya, anjay. Terus katanya kita udah lama, udah 2 bulan di Italia, besok mau berangkat. Waktu itu dia udah ke Turki, udah ke Greece, pokoknya kayak gitu.
dan I didn't expect that. Dan aku juga dapat milk tea anjir dari pemilik Asian restaurant. Wow banget. Terlalu rame guys, I don't know why. Oh my god, I love Italy so much. Bis ada kasino, terus itu tempat kayak buat itu, terus itu juga ada Chinese food lagi. Terus ada minimarket. Mau deh kesini. Guys, aku mau beli air putih dulu. Harganya 1,5 euro, tapi itu gede sih. Gak kayak 1 euro kecil gitu, karena biasanya 1 euro kecil. Beli air putih dan penjualnya sangat baik sekali. Dia kayak senyum ke aku dan juga kayak informasinya sangat singkat padat jelas dan I love it. Jadi ini tuh pagi-pagi banget, yang lain itu masih pada tidur dan aku udah pergi. Jadi pagi ini aku mau langsung check out. Habis check out itu aku lanjut jalan-jalan di Venice guys. Karena biar efisien waktu juga, jadi aku gak harus bolak-balik ke hotel buat check out doang. Jadi aku check outnya dari sekarang. Aku beneran rekomen banget kalian kalau mau hotel di sini sharing sama orang lain. Karena fasilitasnya oke banget, dia di dalamnya ada locker yang bisa kita kunci sendiri. Dan kasurnya juga empuk banget, dan orang-orang yang kita sharing tuh beneran baik banget guys. Oh ya, by the way, ini tas ransel aku penuh sama air, makanya pas aku goyangin itu suara air semua guys. Dapat perinan gratis dari sini. Wow, I really appreciate them so much. Bye. Meininger Hotel. Kita lagi jalan ke halte-nya guys. Tadi itu halte-nya. Wow. Apakah itu oke? Ini di halte-nya guys. Kita harus nunggu bisnya di sini. Dan alhamdulillah terang banget. Wow, that's good. Nah jadi ini dari Mestre aku mau ke daerah Venice lagi, dan aku ini pakai bus guys. Sebenarnya busnya tuh selalu penuh, tapi alhamdulillahnya aku juga selalu dapat duduk. Nah dari Mestre ke daerah sini tuh beneran deket banget guys, jadi aku udah nyampe lagi aja. Sumpah aku udah gak sabar banget buat ngelilingin Venice di day 2 ini. Jadi guys, aku mau ke situ atau buat beli tiket bisnya tuh di sini, pada ngetem dia. Dan sepi banget sih, ini enak banget. Sumpah. Tuh kita ke Atva tiket, tapi nggak tahu udah buka atau belum. But guys, it's much better karena nggak terlalu banyak orang kayak kemarin. Jadi aku mau coba pakai taksi laut gitu deh. Dan yup. So masih dingin kayak kemarin, tapi nggak mendung dikit sih. Ada pesawat juga di sana, lihat tuh. Wow, baru nyampe dia. Jadi guys, ini tuh toiletnya bayar. Terus gimana cara masukinnya anjir? Tuh. Oh bisa tuh, bisa pakai. Hah? Kok nggak bisa, nggak kebuka? Kok nggak kebuka? Please wait for gate open without crossing the line. Lo nggak bisa cok, the gates called out family something too close, blah 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 blah. Nggak bisa anjir. Sorry guys, it's a bit disgusting. Aku mau ngasih tahu aja sih guys, ini tuh beneran enak banget toiletnya di sini, bersih, wangi. Terus guys, di sini juga sepi banget. Jadi kalau kalian mau BAB di sini juga tenang banget. Bahkan dengan harga segitu udah ada wastafelnya, ada tisunya, nggak kayak di Venice gitu guys. Beneran sumpah worth it banget dan luas banget. Oke guys, let me explain a little bit kenapa aku bisa masuk. Jadi pas aku udah mau masukin itu, tiba-tiba ada ibu-ibu juga yang mau ke toilet. Dan I explain kalau misalkan aku udah nyobain nih untuk masukin koinnya, tapi nggak kebuka. Takutnya dia tuh kejadian hal yang sama kan. Tiba-tiba dia bantuin aku guys, ternyata dia bisa bahasa Itali dan dia bilang ke satpamnya, dan satpamnya tiba-tiba ngebukain pintu itu buat kita guys. Oh my god, baik banget, alhamdulillah aku selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Dan ya guys, that's it. Sumpah ini aku mau kasih tahu ke kalian, ternyata di sini tuh keretanya 2 lantai. Ini tuh pertama kalinya loh aku lihat kereta 2 lantai kayak gini. Jujur ini unik banget sih, mungkin karena penumpang mereka juga banyak kali ya. I'm super excited guys, karena ini pertama kalinya aku mau nyobain taksi air. Karena ini masih pagi, jadinya aku nggak harus ngantri guys. Bahkan ini di dalam kapalnya pun nggak rame sama sekali, jadi cuman beberapa orang aja.
I don't know. Maybe we can stand. It's a bit awkward guys. Jadi ada yang nanya ke aku apakah kita bisa berdiri di sini atau enggak, dan aku bilang kita boleh. Tapi ternyata bener guys dugaan aku, ini kita bisa berdiri di sini dan ini cantik banget asli. Nah untuk harga taksi air itu nggak begitu mahal guys. Jadi kalian itu mau ke stasiun manapun harganya tetap sama. Aku ngerekomendasiin kalian mending sekalian aja dari stasiun pertama ke stasiun akhir karena harganya juga sama kan guys. Oh iya, ini aku lagi bikin video ala-ala karena yang aku minta video aku gitu. Dan ya guys, ini seru banget jujur, anginnya enak banget. Sumpah guys, I'm really grateful to be here. Aku ngerasa gak semua orang bisa kayak aku yang solo traveling sendirian di usia 19 tahun. I'm so proud of myself and I appreciate my parents karena udah nge-support aku secara physically, mentally, financially, semuanya disupport guys. Sumpah guys, ini tuh beneran pas aku naik waktu taksi ini tuh beneran vibingnya tuh kerasa banget. Ngerti gak sih, kayak langitnya bagus banget, anginnya sepoi-sepoi, dan bangunan tua di kiri kanannya tuh kayak di film banget. Terus juga kita lewatin jembatan-jembatan kecil, terus juga kadang ada gondola lewat pelan-pelan dan semuanya tuh estetik banget guys. Bahkan di setiap belokannya tuh selalu ada view cantik sampai aku tuh udah capek banget bilang kalau ini tuh cantik dan indah banget. Guys, karena aku udah capek berdiri, alhasil aku mau nyobain duduk karena di sini juga sepi banget kan. Dan ini dia guys untuk rutenya. Jadi mereka tuh punya banyak rute dan juga stasiun. Jadi tenang aja guys. Jujur pas aku naik taksi air ini, aku tuh bisa ngeliat hal-hal yang sebelumnya nggak pernah aku notice. So guys, anyway, vibes ini tuh bikin aku keinget sama pengalaman naik kapal waktu aku di Turki. Kan kalau di Turki itu lautnya lebih besar dan juga itu bareng keluarga dan kapalnya juga lebih besar kan. Tapi rasanya bener-bener mirip, sama-sama bikin aku lihat kota dari sisi yang sebelumnya nggak pernah aku lihat. Guys, ini saatnya aku turun karena kaki aku udah gatel banget, ini pengen jalan-jalan. By the way, ini di stasiun ini beneran banyak banget guys orang yang mau turun dan juga masuk karena udah agak siang juga kan. Ini dia saatnya aku untuk mencoba rute-rute baru karena sayang banget guys, ini udah last day aku di Venice. Aku pengen mencoba hal baru dan pengen melihat pemandangan baru. Ini aku ada di toko-toko barang-barang branded dan aku itu salfok sama sepatunya Golden Goose guys. Coba deh kalian lihat, ini sepatunya menarik banget dan itu kayak beda dari yang lain. Bahkan kalian bisa repair sepatu kalian di sini. Nah ini tuh sebenarnya sama aja sih guys, kayak ada Dior, ada Saint Laurent dan juga ada teman-teman lainnya. Cuman guys yang bikin aku salfok itu barang-barangnya karena beda gitu guys sama di Indonesia dan dia tuh unik-unik gitu. Mungkin juga ada sentuhan seninya kali ya. Lihat guys, ada sampah mana botol padahal lagi estetik banget tuh, bagus. Dan kalian harus lihat ini. Ini apa nih? Wow. What the hell is this? Wow. Oh,
Oh ini tuh nyambung ke sini anjir. Oh nyambung ke sini guys. Ini mah udah kemarin jalan-jalan sampai sini. Sumpah guys, ini mah sepi pisan. Tuh juga kamari, kalian harus lihat perbandingannya antara kemarin sama sekarang karena ini masih pagi. Masya Allah banget ya. Nanti aku selfie deh di sini atau minta tolong orang buat fotoin. Masya Allah. Lihat guys, ini tuh kayak dikelilingin sama wow, gede banget sih. Aku senang banget deh kalau Venice sesepi ini. Aku berasa lebih hidup gitu. Kayak kalau kemarin sesek banget. Look at the detail guys. Look at the detail of this. Oh my god. Bagus banget kan? Oh, look at that. The restaurant it must be expensive guys. Bagus banget. Ini mirip di Turki tau ini mah. Tuh. Kita jalan lebih dekat lagi ya karena bagus banget. Terus juga ada patung, ada patung. Kita jalan lebih ke sana lagi. Oh ini banyak banget orang tuh anjir, what the hell. Tapi cantik banget sih. Ini masih pada belum ada si orang-orangnya, masih pada belum buka. Tuh orang udah ngantri dia belum buka. Dan itu di sana ramai banget, aku mau kesana sih. Jadi guys, here I am. Tuh, bagus banget. Apalagi belakang aku. Oh, ini POV yang berbeda dari kemarin-kemarin dan ternyata di sini jauh lebih cantik. Dan karena di sini masih sepi, jadi aku merasa lebih intimate gitu sama Venice dan juga sama diri aku sendiri. Ya guys, aku mau ceritain sedikit. Kalau kalian lihat itu ada menara tinggi, itu adalah Saint Mark's Campanile. Jadi itu tingginya hampir 100 meter dan dulu menara ini itu dipakai sebagai mercusuar dan tempat ngeliat musuh datang. Nah, yang bikin shock menara ini tuh sempat roboh total pada tahun 1902. Tapi tenang aja, bangunan segede ini jatuh dan hancur, tapi ajaibnya nggak ada korban sama sekali guys. Ya guys, move on. Ini aku lagi ngeliat pemandangan dari arah jembatan sini guys. Tuh kan cantik banget. Kayak gini tuh kayak nggak ada yang gagal, ngerti nggak sih? Kayak semua hal di sini tuh bagus semua guys. So guys, di sini tuh banyak banget turis dan mereka itu biasanya tuh rombongan. Nah itu tuh mereka lagi ngedengerin apa yang kata tour guide-nya ceritain tentang sejarah-sejarah yang ada di Venice. Nah guys, I guess ini tuh turnya kayak waktu aku di Romania gitu. Jadi dalam sehari kalian tuh bisa dengerin sejarah Venice sambil jalan-jalan. Ini aku masih menikmati pemandangan dari arah sini karena aku belum pernah ke daerah sini guys. Dan aku ngeliat tower miring ini tuh keinget sama Pisa Tower guys yang ada di Italia juga. Kalian bayangin betapa enaknya jadi bule yang duduk-duduk di situ bisa menikmati, bisa vibing Venice sedamai ini. Dan juga guys, di sini juga ada stasiun taksi air, jadi don't worry kalau kalian mau kesini tapi nggak mau jalan kaki, tenang aja, ada taksi air. Saking tinggi towernya ini sampai kelihatan dari arah sini. Guys, it's time for me to strolling around di gang-gang Venice lagi. Jadi guys, ini tuh ternyata adalah hotel atau apartemen karena aku denger orang ngobrol dan juga ngeliat ke arah aku gitu guys. Dan pas aku jalan-jalan ternyata banyak restoran hidden gem guys yang nggak kelihatan sama sekali tapi estetik banget. Bahkan aku kepo guys sama roti-roti mereka karena bervariasi banget, tapi aku takut itu nggak halal. Beneran secantik itu guys rotinya. Bahkan aku ketemu sama restoran juga yang dia punya banyak bahasa untuk ngejelasin menunya di situ ada apa aja. Aku juga nggak lupa untuk beliin oleh-oleh untuk orang-orang di rumah guys, dan tentunya sambil video call sama papa. By the way guys, harga oleh-oleh di Venice itu relevan stabil, jadi nggak ada yang jomplang banget gitu sih. Nah guys, di toko ini juga jualan gelang-gelang dan juga topeng. Kalian tahu nggak sih Venice itu terkenal akan topengnya? Ya guys, I don't know why, tapi di Europe itu kalau pagi-pagi banyak banget toko-toko yang belum buka. Makanya guys, pas aku jalan ke sini itu sepi banget karena ya toko-tokonya belum buka guys. Padahal guys, kalau kita sebagai orang Indonesia ini tuh udah siang. Ini aku lagi jalan-jalan dan ditemani oleh coklat kebanggaan aku yaitu Twix. Sumpah Twix harus jadiin aku brand ambassador sih karena ini adalah coklat kalau misalkan aku butuh energi pasti aku beli Twix. So guys, karena ini udah siang, aku juga harus balik nih ke bandara karena nggak akan keburu kalau aku jalan kaki. Alhasil
aku naik taksi air lagi. Ini aku sengaja pakai taksi air biar aku jalan-jalannya lebih lama lagi guys. Ya walaupun ada uang yang harus dikeluarkan. Sumpah guys, aku ngelilingin Venice selama 2 hari 1 malam itu tuh beneran more than enough. Kayak kalian bisa keliling semau kalian sampai capek pun bisa gitu. Beneran dari ujung ke ujung tuh bisa guys, karena Venice itu kecil. Ya guys, kalau misalkan ke Venice just enjoy it karena ini adalah the country that you have to visit. Ditambah lagi guys, Venice itu terancam untuk tenggelam di tahun 2100, jadi kalian wajib kesini. Kalian bisa lihat kan itu ada bendera Europe dan juga ada bendera Italia. Wow. Dan di pinggirnya ada sungai dan juga ada perahu. Beneran Venice banget ini vibesnya. Dan guys, ini juga udah agak siang, jadi orang-orang udah pada bangun dan juga udah pada kesini. Lucu banget guys, ada toko kostum gitu dan juga ada topeng-topengnya. Karena guys, mereka itu punya festival atau karnaval topeng gitu yang mendunia. Nah ini tuh asalnya dari Venice. Ini aku lagi menikmati menit-menit terakhir aku ada di Venice guys. Tapi jujur, jalan-jalan di Italia ini beneran gak kerasa banget asli. Bahkan fun fact-nya guys, selama aku jalan-jalan di Venice, aku gak keringetan sama sekali. Mungkin karena cuacanya juga mendukung aku gitu kan. Makanya aku secinta itu guys sama Italia. I love the people here, I love the weather, and I love this country so much. Pas aku jalan-jalan, aku ketemu sama anak kecil yang lagi main alat musik tradisionalnya Cina. Dan ini papahnya lagi ngevideoin dia guys, lucu banget. Dan ini pertama kalinya aku untuk ngelewatin taman ini guys. Dan aku gak nyangka ternyata di sini ada taman secantik ini. Oke, next time aku harus kesini lagi, gak mau tahu tapi sama keluarga aku. Amin. Sekarang ramai banget. Orang udah pada bawa-bawa koper tuh. Dan aku kesini karena mau ke toilet. Karena toilet stasiun enak banget. Guys, aku lagi duduk di sini dan ya lagi menunggu busnya. Pegel banget dan itu kayak banyak banget orang di sana. Bus Atvo-nya, tapi ini bukan tujuan aku, jadi aku nunggu lagi another bus. Dan ini adalah kota tersibuk di dunia guys, tangga tersibuk di dunia, itu dia. Orang pada lari, pada kemana aja. Ya guys, ini beneran rame banget orang-orang, bahkan ada yang baru nyampe ke Venice guys. Of course, it's always crowded karena ini adalah tempat turis guys. And ya guys, I'm here, aku udah ada di dalam busnya, di dalam bus Atvo. Tapi it's a bit sad karena ternyata busnya itu beda sama yang awal. Dan aku tuh pakai bus warna biru yang kalian bisa lihat di video, dan itu tuh lebih tua dibanding bus warna putih. Oke guys, jadi ini pas aku on the way ke Treviso Airport. Sumpah guys, ngelihat perjalanan pas mau pulang kayak gini tuh kayak keinget sama kejadian-kejadian aku yang ada di Venice guys. Kayak aku ngerasa selama aku solo traveling ini banyak banget hal-hal yang aku pelajarin, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Ya guys, I'm finally arrived. Ini aku udah masuk ke dalam Treviso Airportnya, dan kalian pasti bakalan shock banget sama apa yang bakal aku liatin ke kalian after ini guys. Jadi guys, Treviso Airport itu bandaranya kecil banget. Intinya guys, kalau kalian ke Venice itu ada 2 bandara, yang satu yang bagus dan ini yang Treviso Airport guys. Bahkan di sini tuh tempat duduknya minim banget, ada yang duduk-duduk di bawah guys, saking tempat duduknya sedikit. Ini aku sampai cari ke ujung gate untuk nyari tempat duduk dan alhamdulillah aku dapat tempat duduk guys. Bahkan guys, banyak orang yang beli makanan untuk dapat tempat duduk, tapi banyak orang juga yang beli makanan dan gak dapat tempat duduk. Tuh kan kalian bisa lihat, bahkan ada yang duduk-duduk di bawah guys sambil makan, itu saking minimnya tempat duduk di sini. Oke guys, jadi ini gate aku udah dipanggil dan aku ini lagi ngantri, dan ngantrinya aja sepanjang ini. Kayak kalian ngelihatnya tuh riuh gak sih, kayak pabaliut gitu. Jadi kita tuh ngantri sambil ada orang-orang di kiri kanan kita sedekat itu guys. Ya gimana ya guys, ini tuh orangnya banyak tapi bandaranya kecil. Aku juga bingung kenapa bisa kayak gini. Ini guys, literally kita disuruh nunggu lagi dengan panas-panasan kayak gini karena ini tuh dipisah dalam beberapa batch gitu guys. Guys, ini dia pesawatnya. Ini panas banget, terus banyak juga. Anjay, gila, liburan semua orang, mantap. Bilang located to comply with the plan. Kasi po yung safety ones ako tayo located in only. So ito just your And
Ini ya guys, alhamdulillah aku udah nyampe di Romania dengan selamat. Sumpah, dan aku tuh ngerasa kayak aku tuh udah warlocknya orang Romania gitu loh guys. Sampai ya guys, aku tuh tahu kalau orang Romania ngomong Romania di luar negeri guys. Kayak aku tuh setahu itu saking udah lama di sininya. Ya guys, thanks for watching to this vlog. Habis ini pastinya aku akan bebersih dan juga beberes di dormitory. Dan tentu saja aku akan pulang menggunakan bus guys, bus 100. Oh ya guys, kalian jangan lupa untuk nantiin vlog aku berikutnya karena aku bakalan ke negara yang lain guys. Anyways, ini busnya udah ada guys, aku tinggal masuk, alhamdulillah banget. Dan ini busnya masih kosong juga. And terima kasih banyak guys kalian yang udah excited dan nungguin video-video vlog aku. Thank you so much and see you on the next vlog.